tentang antara keimanan dan kekafiran. Ini kita akan bahas pada beberapa poin. Yang pertama yaitu hukum mengingkari akidah. Dan tentunya siapa saja yang mengingkari akidah, yaitu nilai keimanan secara total, seperti orang-orang komunis yang mengingkari adanya Allah, atau mereka yang mendustakan para Rasul Allah, atau mereka yang mengingkari kitab-kitab Allah, atau yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, atau bisa saja mengingkari sebagian masalah akidah, maka ia adalah seorang kafir, bukan muslim. Orang-orang seperti ini harus mengetahui bahwasanya akidah Islam itu sama sekali tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya boleh beriman kepada satu bagian lalu kufur kepada bagian yang lain. Karena akidah, iman atau rukun iman itu dia merupakan satu kesatuan. Ya. Sehingga konsekuensi iman kepada Allah itu adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya juga, kitab-kitabnya juga, rasulnya, dan hari kiamat, dan iman kepada takdir. Oleh sebab itulah Allah menganggap orang yang beriman kepada salah satu dari pokok-pokok iman, namun mengingkari pokok-pokok yang lainnya, ya Allah sebutkan anggap sebagai orang kafir yang sejati, yang sesungguhnya. Tentang hal itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150 hingga 151, Allah syaitanir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila ulaika hul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan para rasulnya dan bermaksud untuk membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya, di mana mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta ingin mereka bermaksud mengambil jalan tengah antara iman dan kufur, maka justru mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Maka dalam ayat ini, An-Nisa 150 hingga 151 ini, Allah tegas menyatakan bahwa mendustakan satu bagian saja dari pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan, baik itu yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun ditetapkan ya dalam hadis, dalam sunnah secara qat'i ya atau secara pasti, maka perbuatan mendustakan ini termasuk ya perbuatan kafir, kekafiran, orangnya kafir. Ya, seperti mengingkari salah satu Rasul Allah ya dan beriman kepada Rasul yang lain, maka orang itu kafir sesungguhnya. Atau mengingkari salah satu malaikat dan beriman kepada malaikat yang lain, maka ini kafir yang sesungguhnya. Jadi intinya ya keimanan itu harus utuh, tidak boleh parsial ya. Bila parsial maka imannya gugur. Lalu adakah di sana contoh dari perkara-perkara lain, baik itu ucapan atau perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam selain dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi? Ya, jawabannya ya tentu ada. Kalau dari sisi ya
perbuatan, misalnya dia sholatnya untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ini jelas perbuatan-perbuatan yang mengandung kekufuran, dan orang yang melakukannya ya tergolong orang-orang kafir. Bila dia Islam, maka itu dapat mengeluarkan dirinya dari keislaman. Sebagaimana perbuatan dapat membuat seorang kafir, maka itu juga terjadi pada ucapan-ucapan. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang itu terang-terangan berkata untuk mencela Allah, ya, mencela Sang Pencipta, atau mencela Rasulullah, atau mencela Islam, atau memperolok-olok satu saja dari syiar-syiar Islam, ya, maka ini termasuk perkataan yang dapat mengeluarkannya dari Islam, ya. Termasuk di sini adalah menganggap paham-paham sesat seperti paham komunisme, Buddha, ataupun agama-agama menyimpang lain seperti agama Yahudi dan Nasrani yang mengatakan agama itu lebih baik daripada Islam. Atau dia menuding Islam sebagai agama yang kurang, agama terbelakang, agama yang reaksioner, agama yang dangkal. Itu ucapan-ucapan yang dapat mengeluarkannya dari Islam, murtad, keluar dari agama. Ya. Nah, ini perlu dikaji, perlu dipahami. Karena apa? Karena itu sangat mudah menimpa ya pada orang-orang yang mungkin KTP Islam, tapi sebagian mereka lantang berkata ya bahwa ya aturan Islam bisa jadi lebih bagus. Ya, dia mungkin mengatakan Islam itu diterapkan cocok itu waktu zaman dulu, di zaman Nabi. Kalau di zaman ayeuna ya itu kurang pas. Ya, ada yang lebih bagus daripada Islam saat ini. Nah, itu ucapan yang dapat mengeluarkannya dari kekufuran itu. Orang yang mengucapkan itu bisa murtad dari agama. Ya, seperti itu. Jadi, bagi yang belum teliti, belum mendalam masalah keimanan, sangat rentan ya. Kalau dia belum belajar tentang keimanan secara utuh, sangat rentan itu dari ucapan dan perbuatannya itu dapat mengeluarkannya dari keislaman. Lalu poin berikutnya, bagaimana menyikapi orang kafir? Maka Islam sangat tegas kepada orang-orang kafir itu, seorang muslim wajib memusuhi. Wajib memusuhi. Dalam artian apa? Apakah ketemu ditonjok, ditajong, gitu kan? Apakah kalau dia punya kalau mobil mah boleh disenggol, sinabaret, penyok gitu. Kalau dia tetangga kita, ya buah-buahannya, barang-barangnya boleh diambil gitu, ya. Kita boleh buang sampah ke rumahnya di sebelah tetangga kita sembarangan. Apakah maksudnya begitu? Praktek mengusir orang kafir? Bukan. Kalau itu mah dosa, itu mah dolim, ya. Karena mereka juga punya hak untuk hidup, punya hak sebagai tetangga, punya hak sebagai manusia. Lalu apa pengertian wajibnya seorang muslim itu memusuhi orang kafir? Maksudnya adalah membenci kekafiran yang menyelimuti hati mereka. Ya, sama halnya dengan kita membenci kekafiran itu sendiri.
Maka sudah semestinya kita memerangi kebatilan ini ya. Ya. Juga para pelakunya yaitu kaum musyrikin baik dengan ucapan maupun penjelasan. Caranya bagaimana? Yaitu apa? Mengajak mereka, mendakwai mereka agar mengikuti kebenaran. Menjelaskan kepada mereka kebenaran itu kayak gini loh. Dan juga menjelaskan kesesatan, kebatilan yang mereka yakini dan mereka ya lakukan. Sodorkan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya secara argumentatif ya, tanpa ada keraguan yang membuat mereka mantap untuk memilih Islam sebagai agama. Jadi walaupun kita membenci orang-orang kafir karena kekafiran yang ada pada mereka, kita tetap senang bila mana mereka mendapatkan hidayah, dan kita memang terus berharap mereka mendapatkan hidayah. Dengan cara apa? Kita dakwah. Mungkin kalau tetangga dan tetangga kita dakwah dalam bentuk akhlak dan memuliakan mereka sebagai tetangga. Sambil kita menampakkan keislaman kita secara utuh. Mulai dari cara kita berpakaian, cara kita bersikap, ibadah-ibadah kita juga kelihatan ya seperti itu. Ya, misalnya laki kita pada ke masjid kan kelihatan itu. Karena orang kafir mah tara ke masjid, ke mana cing? Ke gereja, ya kan? Gitu. Jadi ke masjid itu menunjukkan orang itu muslim. Apalagi kalau simbol-simbol yang nyata itu dimunculkan, ya. Kalau misalnya perempuan mada di jilbab gitu kan, laki-laki mah ya di jenggotan gitu. Nah itu pasti di pecian gitu kan, seperti itu. Kaciri ya mah tetangga saya mah orang Islam. Tapi kalau laki-laki teh dikurut, celana teh isbal, istrinya tadi kurung duduk acan gitunya ke masjid Tara gitu kan, taunya Islam di mana cing. Taunya Islam meren pas lebaran ya, seperti itu. Setahun sekali kelihatan Islamnya. Kenapa? Pas lebaran nah dipakai jilbab, nah kerudung nah minimal, pergi ke lapang sholat lumayan ya. Kalau sudah nggak ke lapang lagi, sudah nggak kemana-mana, nggak tahu itu statusnya Islam atau bukan, sudah ditebang kan gitu, karena hampir tidak ada lagi simbol-simbol keislamannya gitu kan. Hari nyanyi tari kita teh sarua yang tetangga orang-orang Nasrani gesok nyanyi gitu pak, jadi susah dibedakan gitu kan, seperti itu. Maka dengan kita menampakkan nilai-nilai keislaman kita baik secara penampilan ya, terlebih akhlak begitu ya kepada orang-orang kafir, maka harapan besar kita mudah mereka mendapatkan hidayah Islam dan masuk Islam. Adapun berkenaan dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pribadi-pribadi orang-orang kafir, maka dalam kitab-kitab fikih itu sudah dijelaskan. Ya, diantaranya kita tidak boleh menikahkan mereka ya dengan seorang pun dari wanita muslimah kita. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, mata banyak orang tua teh ya, kecewa banget. Ya salah sendiri ya. Membiarkan anaknya pacaran sama orang-orang di luar Islam. Akhirnya ketika apa? Ketika akhirnya menikah, ternyata si wanitanya ya pindah agama. Kalaupun wanitanya nggak pindah agama, maka ya setiap dia bergaul mungkin secara kenegaraan suami istri dalam Islam bukan. Setiap mereka bergaul berhubungan intim itu adalah zina. Hukumnya berzina selalu. Hukumnya berzina selalu. Anak yang lahir si bapaknya nggak boleh jadi wali. Anak hasil zina nggak boleh bapak zinanya jadi wali. Ya seperti itu.
Nah itu diantara hukuman orang yang berzina itu, bapaknya tuh nggak boleh jadi wali ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat itu, ya itu kan masa lalu saya Pak. Sekarang masa saya tega biarkan anak saya nggak sama saya di walinya. Ya bukan Anda memang walinya. Ya seperti itu hukuman dari zina. Si bapak zinanya nggak bisa jadi wali anaknya yang perempuan. Gitu. Pakai wali hakim. Ya seperti itu. Ya. Jadi wanita muslimah haram hukumnya dinikahkan dengan laki-laki kafir. Contoh yang lain adalah ya seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi semua wanita dari agama mana saja, nggak boleh nggak boleh, kecuali dari kalangan Alkitab Yahudi atau Nasrani. Itu hukumnya sah, tapi bukan afdol, bukan yang terbaik, ya kan? Dan sudah banyak contoh tuh ketika dari hasil pernikahan itu punya anak-anak. Anak-anaknya teh besar 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 hanya ikut agama indung nah akhirnya dan ikut agama bapak nah ya ikut agama indung nah gitu seperti itu ya akhirnya kalau beda agama ya pasti semuanya punya batas punya keterbatasan ya harus menghargai coba kalau satu agama kan bebas makan apa saja boleh di satu agama ya kalau di agamanya bukan Islam beran makan babi bareng gampang beran. Gitu kan tapi kalau satu Islam satu ya bukan Islam kan jadi nyumput-nyumput makannya kan ya nggak beres. Coba kalau dua-duanya Islam kan nggak akan makan babi gitu kan makan yang lain kan yang halal gitu. Jadi akan banyak kendala-kendala di lapangan. Tapi memang love is blind katanya ya. Cinta itu memang kacau gitu. Gitu. Tapi di antaranya juga dilarang memandikan jenazah mereka dan dilarang mensolatkan jenazah mereka dan tidak menguburkan mereka di kuburan kaum muslimin seyogyanya ya. Dan itu dibahas dalam masalah dalam pembahasan fikih ya. Lalu bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memandang orang-orang kafir? Maka di sini bila ada manusia yang pernah mendengar dakwah Islam apalagi di zaman sekarang ya, namun dia menolak setelah mengetahui kebenarannya, maka itu just dianggap kafir, kekal di neraka jahanam, ya, karena dia tidak punya alasan lagi baginya di hari kiamat. Tapi bila di sana ada orang-orang yang belum pernah mendengar dakwah Islam sama sekali, ya, mungkin disebabkan tempat tinggal mereka yang jauh dari pelosok negeri dan tidak ada masuk ya alat-alat informasi komunikasi. Atau dia tidak memiliki indera pendengaran dan penglihatan, ya, sehingga dia tidak bisa mendengar bagaimana dakwah dan tidak bisa melihat, ya. Atau Islam hadir ketika dia sudah tua renta, yang sudah pikun, udah nggak normal. Maka orang-orang seperti ini, ya, tidak langsung diazab oleh Allah di hari kiamat, tapi diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan hujah untuk mereka memang belum sampai. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Ya. Dan kami tidak akan menyiksa, mengadab ya sebelum kami mengutus seorang rasul, maksudnya yang memberi penjelasan dakwah kepada mereka. Ya, Allah mengatakan tidak akan mengadab sebelum datang keterangan dulu. Nah, ini mereka ini orang-orang yang tidak datang keterangan kepada mereka dengan sebab yang wajar. Ya, maka mereka itu kelak di hari kiamat akan diuji.
Ya, kalau lulus maka masuk surga, kalau nggak lulus masuk neraka. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat, ya, yang ini dijelaskan oleh dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dia sahih oleh Al-Baihaqi, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Katsir dan tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Isra 15, ya, diriwayatkan dari Al-Aswad bin Surai bahwa dia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang yang menyampaikan pembelaannya pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang tuli dan tidak bisa mendengar apa-apa. Kedua, orang yang dungu. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta, pikun. Dan keempat, orang yang mati pada masa fatrah, yaitu yang hidup pada saat belum sampai dakwah atau tidak ada rasul yang diutus kepadanya. Ya, si tuli berkata, ya Robku, ketika Islam datang, aku sudah tidak bisa mendengar apa-apa. Ya, seperti itu, tidak bisa melihat juga. Adapun orang yang dungu berkata, wahai Robku, ketika Islam datang, itu anak-anak kecil itu melempariku dengan kotoran binatang, ya, karena menganggap, karena anak kecil lihat nih orang anak itu orang bodoh dungu, jadi dilempari dengan kotoran. Artinya dia tidak bisa mengerti Islam karena ya daya tangkapnya yang sangat lemah. Sedangkan orang yang sudah tua renta mengatakan, ya Robku, ketika Islam datang ingatanku sudah tidak normal lagi. Ya, sudah banyak yang pikun, sudah banyak yang lupa, daya tangkap juga sudah nggak kuat, begitu. Dan orang yang meninggal pada masa fatrah mengatakan, wahai Robku, tidak ada seorang Rasul pun yang datang kepadaku. Jadi nggak ngerti sama sekali Islam itu apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, membuat perjanjian dengan mereka. Ya, kalau mereka mentaatinya, ya mereka akan masuk surga. Maka setelah itu Allah mengirimkan utusan untuk memerintahkan orang-orang tadi memasuki api. Disediakan api. Maka datang utusan Allah menggiring mereka menuju api. Maka Rasul berkata, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, seandainya mereka memasuki api tersebut, maka ia akan menjadi selam dingin dan menjadi penyelamat bagi mereka. Jadi diujinya itu dengan didatangkan kepada mereka, disediakan api buat mereka. Kalau mereka dan diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Kalau mereka taat masuk, maka api itu akan dingin dan menyelamatkan mereka. Tapi kalau mereka nggak mau, berarti mereka nggak lulus, justru nanti mereka akan dibakar dengan api yang sesungguhnya. Ya, nah itu tentang apa? Tentang keadaan orang-orang kafir yang ya memiliki alasan, ya, bahwasanya mereka mati dalam keadaan Islam belum tegak sampai kepada mereka. Maka nanti dari kiamat mereka diuji. Ya, seperti itu. Lalu pindah kita kepada pembahasan, ya, tentang perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kaum Khawarij yang berkenaan dengan perbuatan dosa-dosa besar. Maka Ahlus Sunnah menetapkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Tidakkah kafir? Sedangkan kaum Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Misalnya orang yang berzina dosa besar kafir, itu kata kaum Khawarij. Ya, orang yang merampok, mencuri, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya. Ya, ini mengeluarkannya dari Islam menurut pemahaman akidah Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah tidak.
tidak kafir, tapi tidak berarti imannya iman yang sempurna, tetap iman yang kurang, tapi masih iman, tidak kafir. Apa dalil masing-masing pemahaman ini? Ya, antara Ahlussunnah dengan Khawarij, masing-masing punya dalil. Ya, adapun dalil Ahlussunnah, ya banyak kita sebutkan. Yang pertama, berdasarkan surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di situ Allah tidak menyatakan dosa selain syirik tidak Allah ampuni, ya Allah ampuni. Ya, artinya kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak Allah adab. Ya, tidak mutlak dosa selain syirik itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, menunjukkan suatu perbuatan yang di situ peluang diampuninya ada, menunjukkan itu bukan perbuatan kafir. Nah, itu kaidahnya. Sedangkan syirik Allah menyatakan tidak diampuni, berarti syirik itu ya masuk amalan kekafiran. Ya. Sehingga dosa-dosa selain syirik walaupun termasuk dosa-dosa besar, maka dia tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak Allah ampuni, bila Allah berkehendak Allah akan azab. Ya, seperti itu. Nah, berkenaan dengan ayat di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menukilkan hadis qudsi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah berfirman, Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak-anak Adam, seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, berarti itu masuk dosa besar kan memenuhi bumi saking besarnya dosa tersebut. Tapi kemudian kalian datang menemuiku tanpa melakukan dosa syirik sekalipun satu pun, maka aku akan membawakan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Ini dalil bahwasanya dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan yang diampuni tidak menunjukkan dia kafir. Juga dalam hadis qudsi yang lain Allah juga berfirman, "Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyrik bi syai'an laqituhu bimisliha maghfiratan." Barang siapa yang menemuiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tetapi dia tidak melakukan kesyirikan apapun, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya. Irban bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah. Rasulullah juga bersabda dan riwayat Jabir, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah." Barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, maka dia akan masuk surga. Juga hadis tentang syafaat. Allah Ta'ala berfirman, Wa izzati wa jadari wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi kekuasaanku, kemuliaanku, kesombonganku, dan keagunganku, sungguh aku pasti akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata walun naril nara, summa yaqulu Allah Ta'ala, akhriju man kana fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min iman." Penduduk surga akan masuk surga, penduduk neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah berfirman, keluarkan dari neraka siapa saja muslim yang dalam hatinya masih memiliki keimanan seberat biji sawi.
Ya, Abu Sufyan menuturkan, 6 bulan aku hidup bertetangga dengan Jabir bin Abdullah di Mekah. Ya, Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Kata laki-laki tersebut, apakah kalian para sahabat mengkafirkan seorang ahli kiblah, yaitu orang-orang Islam? Kalian pernah mengkafirkan mereka? Jabir menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu. Ditanya lagi, apakah kalian pernah menyebutnya sebagai orang musyrik? Dia mengatakan tidak. Jadi di situ kita lihat, ya, para sahabat yang paham betul bagaimana ayat dan hadis disampaikan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang dibimbing oleh Rasul, tidak pernah menganggap kafir pelaku dosa besar. Ya, seperti itu. Nah, nas-nas di atas ini menjadi hujah dari Ahlussunnah, ya, bahwasanya kedudukan pelaku dosa besar, ya, karena mereka pelaku dosa besar atau meninggal perkara yang wajib, dia tetap seorang mukmin karena keimanannya, tapi sekaligus dia seorang yang fasik karena dosa besar yang dilakukannya. Ya, nah inilah dalil-dalil, di antara dalil dan banyak dalil yang lain, ya, dalil Ahlussunnah yang menetapkan pelaku dosa besar itu masih muslim, mukmin, tapi dengan iman yang tidak sempurna atau iman yang rendah. Adapun sebaliknya kaum Khawarij menganggap keluarnya Islam, kafirnya seseorang itu karena pelaku perbuatan dosa besar. Kapankah pertama kali kaum Khawarij ini, pemikiran kaum Khawarij ini, yaitu mengkafir-kafirkan kaum muslim yang melakukan dosa besar, ya, maka kelompok ini, maksudnya orang yang memiliki pemahaman seperti ini namanya Khawarij, yaitu apa? Muncul ketika menarik diri dari kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, pasca gagalnya perundingan antara Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan Amr bin As dalam menyelesaikan perselisihan antara kaum muslimin, ya, yang sedang bertikai, yaitu antara Ali dan Muawiyah. Maka ketika kaum Khawarij memandang bahwa Ali dan Muawiyah ini mendatangkan manusia sebagai perwakilan mereka dan menyelesaikan sengketa antara dua kubu tadi, mereka mengatakan berarti Ali dan Muawiyah ini kedua-duanya berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Maka disinilah kaum Khawarij menganggap bahwa khalifah, para sahabat telah keluar dari Islam karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum manusia. Ya, maka mereka mengkafirkan tiap muslim, ya, yang setuju dengan dalil mereka tadi. Ya, maka mereka mengkafirkan tiap muslim, ya, yang setuju dengan apa perbuatan Ali dan Muawiyah, ya, yang bersengketa lalu kemudian berdamai dengan menggunakan manusia sebagai wakil mereka masing-masing. Ya, siapa yang setuju dengan pandangan Ali bin Abi Thalib, maka itu berarti kafir. Dan karena Ali sudah seperti itu, ya, dan bahkan mereka menuntut Ali untuk mengaku bahwa dirinya telah kafir, ya, dijadikan sebagai syarat supaya, ya, mereka bisa, ya, membuat lagi khalifah yang baru dan seterusnya. Tapi Ali menolak itu, menyikapinya, dan bahkan mengajak mereka untuk apa? Untuk berdamai. Maka Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendakwahi mereka, yang mematahkan hujah-hujah mereka. Hasilnya sekitar 3.000 sampai 9.000 pengaruh Khawarij kembali ke jalan yang benar, dan 2.000 masih bertahan mempertahankan pendapat mereka, dan akhirnya ini mereka ditumpas oleh Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sayangnya pola pikir kaum Khawarij ini telah tersebar dan diikuti oleh banyak manusia sepeninggal mereka. Pemikiran takfiri ini terus bergejolak dari satu zaman ke zaman yang lain.
Dan pada masa kita ini pemikiran itu kembali mencuat ke permukaan. Ya. Apa sih dalil mereka? Pelaku dosa besar itu adalah kafir, kita singkat saja ngambil dari hadis. Kata mereka Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa mu'min wala yashriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina dalam keadaan dia beriman. Ketika dia berzina, berarti ketika dia berzina imannya sudah tidak ada, kata Khawarij. Dan tidak pula seorang pencuri itu mencuri dalam keadaan beriman ketika dia mencuri. Berarti ketika mencuri iman sudah nggak ada, kafir berarti. Serta tidaklah seorang peminum khamar mabuk-mabukan dalam keadaan beriman ketika dia minum khamar. Berarti ketika mabuk iman udah nggak ada. Ini dari kata mereka, pelaku-pelaku dosa besar itu ya zina, yang curi, yang mabuk, ini keluar dari agama. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya kita ingin membantah dalil-dalil mereka, tapi waktunya saya kira nggak akan cukup ya. Dan bantahan juga banyak ya, panjang. Mungkin nanti kita akan bahas di waktu yang akan datang. Karena bantahan kepada pemikiran mereka juga seru banget ya. Tapi paling tidak ya kita bisa sebutkan satu saja ya, bahwasanya eh, membunuh itu buktinya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Hujurat itu ketika dua kaum muslimin berperang, Allah masih menyebut mereka apa? Bersaudara. Di antara Ali dan Muawiyah, ya. Wa in ta'ifatan minal mu'minin taqtalu faslihu bainahuma. Apabila dua golongan kaum mukminin mereka saling berperang, maka damaikanlah mereka. Berperang, membunuh jelas dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih apa? Masih menyatakan mereka dua kelompok mukmin yang berperang. Ya, dua kelompok ini berperang. Padahal berperang membunuh itu perbuatan dosa, dosa besar. Tapi Allah masih menyatakan mereka itu orang-orang mukmin, tidak kafir. Dan banyak dalil-dalil yang lain. Tapi saya kira mungkin itu sudah cukup menjadi bantahan kepada orang-orang kafir yang menetapkan pelaku-pelaku dosa besar, ya kaum khawarij yang menetapkan pelaku dosa besar ya keluar dari Islam. Ya, kita pindah kepada sesi tanya jawab. Saya kasih pertanyaan dulu nih ya. Ini ada dua hadiah, satu untuk offline, satu untuk online. Ya untuk offline dulu, ya. Yang mau menjawab ngacung, ngacung dulu. Yang di masjid. Saya hitung sampai 10 ya. Nanti yang dua ngacung, nah itu menjawab pertanyaan saya. Ya, 8, 9, 10. Ada ngacung? Ada? Yang ngacung siap-siap jawab ya. Nggak ada yang ngacung. Saya hitung sampai 100 ya. 98, 99, 100. Ngacung? Ada? Nggak ada ya. Ganti helanya. Ya pertanyaannya, kalau yang bisa menjawab ngacung. Harus gitu helanya. Baik. Pertanyaannya adalah, sebutkan dalil. Wah, enggak sebutkan dalil. Katangan. Apa, nggak ada yang katangan nanti. Apakah pandangan Islam ya dalam menyikapi
orang-orang kafir yang belum sampai dakwah kepadanya dengan berbagai macam sebab. Yang bisa menjawab di masjid kacau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba izin jawab ya Ustadz. Jika dia tidak pernah mendengar dakwah Islam, karena dia jauh, tua, tuli, atau dan sebagainya, Allah akan uji mereka dulu dengan ujian pada saat hari kiamat. Yaitu dengan Allah giring mereka ke api, kemudian mereka disuruh masuk. Jika mereka taat dan masuk ke api, maka api tersebut akan dingin. Namun jika mereka tidak masuk, mereka akan terbakar dengan api. Iya. Hadis riwayat Ahmad ya, riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sahih jawabannya itu. Ya. Kita dari masjid, ya. Ya. Sekarang yang dari online ya. Yang dari online. Sebutkan satu contoh perkataan yang dapat membuat seseorang itu jadi kafir. Satu contoh perkataan. Yang dari online. Silakan yang online ngacung. Seberapa peserta ya di online. Itu ada yang online 25. Ya 25 peserta teh taruh aja di masjid. Ini coba saya buka ya. Ini yang online ini siapa aja ini. Ayu. Tiwi Arsyaka. Ada namanya ya. Atau ini nih. Amelia Azimah. Silakan jawab. Masak meren. Ayu Rafa. Boleh enggak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini Bu Ayu ya. Iya Ini Ustaz. usaha ya. Ini Umu Rafa. Ayu Umu Rafa. Ada di masjid, ada di online ini. Ada di online Ustaz. Oh iya, silakan jawab pertanyaannya. Nah, Pertanyaannya ya, diulang. sebutkan satu contoh perkataan yang dapat membuat seorang itu keluar dari Islam, jadi murtad, jadi kafir. Contohnya perkataan. Contoh perkataan yaitu mengucapkan ini Ustaz, apa tuh? Yang ya, perkataan ini Ustaz yang kalau nggak sesuai nggak apa-apa ya Ustaz. Ya coba dulu. Dicoba dulu ya. Bismillah, ini apa perkataan yang dia seseorang yang mengucapkan yang menjadi bukan memuji, yang memuji apa tuh Islam lain, agama lain maksudnya. Oh, iya betul, betul ya. Contohnya adalah menganggap ya agama lain lebih baik dari Islam. Iya, ya, agama lain lebih Islam. Iya, atau malah sebaliknya ya memperolok Islam, mencela Allah, mencela Rasul, mencela syiar-syiar Islam, ya seperti itu. Ya, baik sah. Ya, ya. So, berikutnya kita pindah kepada sesi tanya jawab ya. Bismillah, ini ada pertanyaan. Iya.
Pertanyaan pertama, terkadang apabila melihat orang kafir yang kita tahu dia secara zahir sangat baik, dermawan, meninggal, suka terbesit andai dia orang muslim. Ya maksudnya menyayangkan orang baik tapi meninggal dalam kekafiran. Apakah hal itu salah? Kalau menyayangkan ya tidak apa-apa. Sayang baik, sayang meninggalnya teh kafir gitu. Ya, ya kita sayang gitu. Ya tidak apa-apa, wajar. Memang begitu. Saat kita sayangkan, sebagaimana Abu Thalib kan disayangkan dia sudah ngasuh Nabi sejak kecil, membantu Nabi dalam dakwah, gitu kan, membela Nabi berapa masyarakatnya, sayang matinya teh kafir, gitu. Nah, itu kapan ya, tidak apa-apa, tidak masalah, ya seperti itu. Kurang baik apanya Abu Thalib sama Nabi Muhammad, ya kan? Gitu. Sayang meninggal teh kafir. Ya sangat disayangkan kebaikan yang banyak tapi tidak Islam. Ya sangat disayangkan. Ya, tapi hidayah semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak boleh adalah kita memohonkan ampun kepada mereka yang sudah mati dalam keadaan kafir. Ini nggak boleh. Ya, memintakan ampun itu nggak boleh. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya wanita muslim menikah dengan pria non-muslim yang bermukim di negara masyarakat non-muslim tetapi ketika akad sang pria bersyahadat yang menandakan bahwa dia sudah masuk Islam. Istrinya dibawa tinggal ke negara tersebut namun tidak ada satupun rukun Islam yang dikerjakan suaminya. Apakah sah pernikahannya? Ya di awal pernikahan sah ketika dia bersyahadat karena kita tidak tahu hati orang. Tapi setelah pernikahan, bila ternyata tidak satu pun Islam pun yang dia jalankan, ya seperti dia tidak sholat, tidak puasa, maka itu statusnya kafir. Ya, kok tidak sholat segala macam, padahal dia sudah tahu tidak wajib, ya itu sebaiknya ya dia tidak meneruskan pernikahannya. Kalau dengan suami yang seperti ini, pulang we ke Indonesia lah, di tanah air mah loba tanah loba cai kena di orang. Itu. Ini dia khawatirkan ya suaminya ini yang tadinya Islam dengan dia bersyahadat kemudian tidak melaksanakan syariat sama sekali, dia khawatirkan dia itu ya kafir ya seperti itu ya. Maka lebih baik dia segera ngurus perceraiannya ya. Dia khawatirkan dia berzina jatuhnya dengan laki-laki tersebut jatuhnya. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana bersikap kepada saudara kandung yang muslim namun memiliki keyakinan misal memakai khimar tidak wajib, cukup sopan saja. Oh iya dia masih muslim ya, gitu. Oh dia memakai khimar, memakai kerudung itu nggak wajib, cukup sopan saja. Hidup ini senang-senang saja, selama tipu nanti akan senang selama di dunia berbuat baik. Oh iya. Ya, Abu Thalib ini bager dah, tapi kan disebutkan masuk neraka gitu. Baik semuanya ke orang Arab, musyrikin Arab baik, Abu Thalib ke Nabi Muhammad baik gitu. Baik sama siapa aja Abu Thalib mah. Tapi kan dalilnya dia nggak masuk Islam, jadi masuk neraka kan. Gitu kan seperti itu. Baik berakhlak baik kepada manusia itu satu bagian dari akhlak. Ada lagi bagian yang lebih besar yaitu berakhlak kepada Allah. Berjilbab itu bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beriman kepada Allah, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia melecehkan syariat agama, kita khawatir ya, dia Islamnya itu gugur ya, dia khawatirkan ya. Tapi orang ini sebaiknya didakwakan karena ini syubhat ya yang besar yang dapat dirinya. Ya, jauh kita sampaikan ya bahwa tidak boleh kita muslim itu punya keyakinan seperti itu. Karena ini adab kita kepada Allah, adab kepada manusia betul kita baik, tapi adab kepada Allah juga harus benar. Ya, akhlak kita kepada Allah dan berjilbab itu bagian dari adab kita kepada Allah.
mengagungkan perintah Allah, itu adab namanya kepada Allah. Ya, jangan kita rendahkan. Ya, seperti itu. Dan sebagai seorang muslim kita tidak boleh membeda-bedakan satu syariat ke syariat yang lain kan. Akhlak mulia syariat, berjilbab juga syariat juga. Jadi tidak boleh kita beriman kepada satu bagian lalu menolak sebagian yang lain. Dan kita khawatir itu bisa dianggap kufur ya, seperti keluar dari agama gitu. Ya, nah, bacakan ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi ya, seperti itu. Kemudian, namun kita tidak boleh vonis kafir ya. Tapi kita sampaikan khawatir kamu teh bisa keluar dari agama karena beriman kepada satu bagian, berakhlak mulia betul bagian dari agama. Berjilbab juga bagian dari agama. Membeda-bedakan satu bagian agama dan yang lain itu bisa, ya bisa khawatir keluar dari agama itu sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah, kita sampaikan, dakwakan seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Qadarullah, tetangga anak orang kafir. Sudah tua dan sikapnya suka marah-marah. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Apakah dengan mendiamkan orang itu untuk cari aman? Tidak masalah. Ya didiamin saja lah. Sudah tua itu mah susah. Jangan kan orang kafir mahnya, orang Islam juga kalau udah tua teh. Udah ngomel, hayu sabar. Dan memang kalau sudah tua itu udah nggak bisa lagi dapat masukan karena otaknya sudah stuck ya, udah nggak bisa lagi ngolah data baru. Yang ada data lama yang terus diputar-putar dengan karakter asalnya yang terus dipertahankan. Jadi sabar. Nah, yang penting kita tidak cari mancing-mancing aja gitu kan. Jangan mancing-mancing, dia marah gitu. Udah tahu dia tidak suka, kita parkir dekat-dekat situ. Jangan parkirin dirinya. Udah tahu dia nggak suka kalau bunga teh daun teh jatuh ke rumahnya dia. Udah tuar, potong pohon nama gitu. Jadi jangan cari masalah, cari aman sajalah. Itu kan. Doakan mudah-mudahan dia tobat. Ya, masuk Islam ya, seperti itu. Masih dia hidup, doakan supaya dia masuk Islam. Selama belum masuk ya kita jaga-jaga cari aman nanti. Apakah boleh, pertanyaan berikutnya, apakah boleh akhwat menggunakan ojek online? Di drivernya laki-laki, dia baik motor ataupun mobil, dikarenakan suatu keperluan atau kebutuhan penting. Contoh sekolah, rumah sakit, ya. Ya, toyib. Ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama fikih, suatu perbuatan yang menjadi wasilah. Jadi naik ojek itu kan wasilah menuju zina kan? Ya wasilah bukan, jadi wasilah. Tapi ketika ada hajat, hukum wasilah itu menjadi longgar. Hukum wasilah itu menjadi longgar. Ya seperti itu. Jadi ketika ada hajat tadi ya, ketika harus naik butuh bawa anak antar ke sekolah gitu kan, apalagi ke rumah sakit gitu kan, maka hukum wasilah ini menjadi diperlonggar oleh para ulama ya, seperti itu. Sama kan? Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu, jualan di masjid boleh nggak? Boleh nggak Bu? Atau eta orang kalau umroh atau haji kan harus nyewa skuter ke dalam masjid, ya nggak? Karena ada nyewa skuter Bu, kursi roda di kalau lagi tawaf atau umroh, benar nggak? Itu bayar nggak di situ? Jual beli bukan? Ah, boleh. Tuh kan nggak boleh jual beli di masjid. Itu karena ada hajat. Ya, ini sama ya karena ada hajat. Tapi kalau gojeknya, kalau motor saya kira ini masih enggak ya. Kita kalau motor kan ada namanya Shijek namanya. Shijek. Shi dia perempuan, tapi Jack namanya. Udah pilih yang perempuan. Jangan merasa bahwa ini darurat saat keperluan. Dan kan masih ada driver perempuan. Ya, cari. Dan itu banyak. Apalagi di Bandung, Balakak katanya. Itu ya. Harus dicari. Kok perlu berlangganan? Ya, kok perlu berlangganan. Tapi kalau memang udah nggak ada lagi, cari yang lebih ringan. Jangan motor, mobil gitu atau apa gitu kan. Kalau motor kan deket banget gitu kan, nempel gitu ya. Tapi kalau mobil kan bisa
berjarak gitu ya. Jadi kalaupun memang nggak ada lagi motor yang perempuan, cari mobil supirnya yang perempuan juga harus lebih bagus. Ya gitu ya, ambil yang paling ringan ya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya memakai baju atas bawah? Baju atas bawah bukan gamis, tetapi tetap longgar, memakai rok tidak menerawang. Apakah boleh? Maksudnya gimana ya? Baju atas bawah bukan gamis. Oh, terpisah sebenarnya. Kalau gamis kan langsung lurus ya dari atas ke bawah ya, jubah gitu ya. Ini terpisah ya, tapi tetap longgar, pakai rok tidak menerawang. Ngebentuk nggak tapi ngebentuk nggak? Misalnya ngebentuk kelihatan lekukan tangannya, bukan bodinya. Kalau mau bentuk ya nggak boleh ya. Tapi kalau nggak ngebentuk ya, longgar, tebal, tidak kelihatan, ya secara umum nggak jadi masalah. Ya jadi masalah. Kan hukum pakai jilbab itu kan pokoknya hindari perkara yang dilarang. Yang pertama tipis, yang kedua membentuk, ya, yang ketiga tembus pandang, menerawang. Kalau hal yang seperti itu ya tidak ada, maka ya berarti boleh. Ya, itu aja patokannya, Maya. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana bila kita sudah bersahabat puluhan tahun? Bener nih. Dengan teman kita non-Islam. Innalillah. Alhamdulillah, dia selalu mengingatkan, menghormati agama saya. Juga mendakwa, dan kita juga mendakwakan dia. Tapi kalau Allah belum dapat hidayah. Bagaimana saran untuk pertemanan ini? Ya jaga jarak ya, jangan jadikan teman dekat. Ya, dia tidak pernah menyinggung kita gitu, ya. Yang karena akhlaknya sudah Islami. Oh ya. Kata Nabi SAW, la tusahib ila mu'minan. Kalian jangan bersahabat dekat kecuali pada orang beriman saja. Itu apa? Perintah Nabi ya. Kita tuh kok teman dekat itu orang beriman, kata Nabi. Nabi yang ngomong begitu. Entah apa hikmahnya ya. Kita tidak boleh merasa ya pendapat kita itu jauh lebih baik daripada pendapat Nabi. Jangan. Kita kan pasti pakai perasaan kita kan udah deket, dia baik gitu kan, nggak nyinggung-nyinggung agama gitu kan, seperti itu. Ya kan? Ya berarti kita berteman ya seperlunya saja, ya. Jangan dijadikan bestie, ya. Jadi teman dekat itu nggak boleh. Tapi Islam itu nggak boleh. Ya seperti itu. Berteman seperlunya aja, ya. Yang dijadikan teman dekat, ya. Seperti itu. Jadi kalau ketemu dia tuh ngomongnya Islam lagi. Saya tuh ke sini pokoknya mau ngajak kamu teh ngopi, tapi kudu dengerin Islam saya. Masuk dia ketemu tuh ajak Islam, ngajak masuk Islam. Kita udah kenal lama, yuk masuk Islam, masuk Islam. Ya kalau sudah kelihatan dia nyamah ini, ya sudah jaga jarak aja. Keislaman dia itu jauh lebih baik daripada sekedar akhlak dia menghargai kita. Ya seperti itu. Jadi jaga jarak saja kalau sudah dakwah sekian tahun, nggak mau ya berarti jaga jarak. Cari teman dekat yang orang Islam masih banyak kok yang baik-baik. Kan yang baik kan bukan dia saja di dunia ini kan. Memang yang baik dia saja. Banyak kan orang Islam yang baik-baik juga, benar nggak? Ya, hanya kita belum ketemu aja sebaik dia, maka cari gitu kan. Nggak semua orang Islam jelek, walaupun banyak yang jelek ya. Tapi banyak juga yang baik-baik ya. Jadi kita harus bersyukur, masih banyak orang Islam yang baik-baik. Jangan kehabisan stok ya, soal bahasa habis stok nih.
Saya nggak akan pernah bertemu dengan orang sebaik dia gitu dari orang Islam. Nggak boleh. Nggak boleh kita berputus asa ya dari rahmat Allah. Baik demikian. Oh, pertanyaannya. Oh, ada di sini. Kumaha bukan di Yang merah di itu beranda ya. Kak, Oh, ada iya. notifikasi merah. Oh ini nih. Oh ini. Oh ya oke bisa. Oh, no. Baik. Oh ini ada pertanyaan. Iya ada chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa batasan kita dalam bermuamalah dengan orang kafir? Kebetulan anak ada hubungan kerja dengan teman anak orang kafir. Ya itu nggak masalah. Ya Rasulullah juga punya hubungan bisnis dengan orang-orang Yahudi ya. Ya seperti itu. Jadi selama itu urusan-urusan apa bisnis, kita berhubungan sebatas itu saja. Ya, dan tidak kebablasan. Di luar bisnis juga kumpul bareng, ini bareng gitu kan, kemana-mana bareng ya, gitu. Jalan ngopi bareng ya, itu enggak lah ya, enggak ke situ ya. Jadi jangan sampai dijadikan basic teman dekat ya. Sebatas keperluan urusan bisnis sudah selesai ya itu sudah ya. Pokoknya sebatas urusan bisnis selesai sudah ya, seperti itu. Ustadz izin jawab, seseorang mengucapkan Yahudi lebih baik dari Islam. Ah, ya, apa maksudnya? Oh, ini contoh ucapan yang mengandung, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, betul. Mengatakan Yahudi baik daripada Islam, itu termasuk ucapan kufur. Misalnya. Ya, oke. Saya kira cukup ya kajian kita di hari ini. Ya, barakallahu jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.